Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yuliati, asal dari SMP Negeri 1 Mengkende, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Kali ini saya akan menyampaikan sesuatu tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dalam kitab suci. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran pendekatan pedagogis yang berpusat pada peserta didik, di mana guru menyesuaikan konten, proses, dan produk pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan, minat, profil pelajar peserta didik, dan tentunya memiliki tujuan untuk memaksimalkan potensi setiap individu dan memastikan bahwa semua peserta didik dapat belajar dengan refleks. Selain itu, pembelajaran ini juga dapat memperkuat ikatan sosial antara peserta didik dan meningkatkan toleransi antar umat beragama. Siswa dapat belajar untuk menghargai perbedaan dan berkolaborasi satu sama lain dalam memahami ajaran agama. Kesimpulan dari surah Al-Luqman adalah Al-Quran Al-Karim menjamin suksesnya orang-orang yang beriman. Kisah para Rasul pasal 9 ayat 1-19. Janganlah membantah firman Tuhan, tetapi percayalah dan berserah pada Tuhan, karena Tuhan mempunyai mukjizat yang besar. Kesimpulan pada pasal 26 ayat 1-32. Paulus bercerita tentang pertobatan dan panggilannya. Ia berharap bahwa Agripa segera bertobat dan berusaha meyakinkannya bahwa pertolongan Allah sungguh nyata, dan karena pertolongan Allah itulah Paulus dapat bertahan dari semua cobaan yang menimpanya. Kesimpulan dari surah Luqman ayat 6 adalah manusia yang menyesatkan manusia dari jalan Allah akan menerima azab yang menghina. Kesimpulan dari kisah para rasul pasal 6 ayat 1-7 dengan perikop 7 orang yang dipilih untuk melayani orang miskin, yang berkesimpulan tetaplah selalu mewartakan firman Allah dan tetap siap dan tekun. Kami dari surah Luqman ayat 4 adalah orang-orang yang melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya Kesimpulan dari kisah Rasul 2 ayat 1-11 yang berjudul Pentakosta. Kesimpulannya adalah ketika tiba hari Pentakosta, di mana seluruhnya Roh Kudus tidak diarti, maka orang-orang yang percaya akan berkumpul berbakti. Tuhan adalah perlindunganmu dan yang baik terbaik. Kesimpulan dari kisah para rasul 13 ayat 4-12. Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Kesimpulannya, apabila kita hendak melakukan sesuatu, kita harus meminta pertolongan pada Tuhan terlebih dahulu agar diberkati dan tujuan kita dapat Kesimpulan surat Al-Imran ayat 130. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Kesimpulan kisah para rasul ayat 12 ayat 1-25 adalah pada saat Petrus di penjara, Yesus mengutus malaikat untuk membebaskan Petrus karena Yesus memiliki belas kasih dan Masih ada lagi? Oke, silakan ayo. Kesimpulan dari surat Al-Yasin ayat 14-23 adalah kisah penduduk sebuah kota yang harus menjadi pelajar bagi penduduk Mekah. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ya. Kesimpulan dari Roma pasal 12 ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kesimpulannya yaitu bacaan tersebut berbicara tentang nasihat untuk hidup dalam kasih. Terima kasih. Kasih. Kita berikan aplaus ya. Maka janganlah terperdaya oleh kehidupan dunia dan penipu dalam menaati Allah. Hanya di sisi Allah ilmu
tentang hari kiamat. Allah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Surat Luqman menceritakan tentang kisah Luqman dan bagaimana ia mendidik anaknya. Berapa nasihat Luqman yang termaktub dalam Al-Quran? Di antaranya, 1. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi saya dalam surat Al-Baqarah. Terima kasih. Kumpulan literasi kitab suci yang telah kami baca dari Injil Lukas adalah Injil Lukas menegaskan bahwa hari Tuhan akan datang jika Injil telah diberitakan ke seluruh dunia. Dalam Injil Lukas, Yesus memberi pemahaman bahwa sesama manusia adalah semua orang tanpa memandang suku, budaya, agama, atau bangsa. Injil Lukas menggambarkan Yesus sebagai juru selamat yang penuh belas kasihan. Yesus tidak mengabaikan orang miskin dan kelompok marginal, melainkan fokus melayani mereka. Injil Lukas ditulis oleh Lukas, sang petobat Yunani, untuk memenuhi kebutuhan jemaat non-Yahudi akan kisah permulaan kekristenan. Sebagai kesimpulannya, literasi kitab suci dalam pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan yang efektif untuk membentuk karakter siswa yang beriman, berakhlak mulia, dan mampu menghadapi tantangan kehidupan yang modern. Dengan strategi dan guru yang tepat, maka pembelajaran inilah memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan siswa secara holistik. Demikianlah kesempatan yang saya sampaikan. Salam dan bahagia.